kita mau bahas hari kali ya. Iya. Kak Feli, kira-kira lagi di rumah aja kan, nggak keluar-keluar berarti? Enggak, di rumah aja. Itu Iya. suara doginya ya. Iya, dogi aku malu namanya dogi. Gemes. Udah berapa lama Kak di rumah? Udah nggak keluar rumah? Aku tuh udah mau sebulan lebih. Iya. Udah lama. Berarti nggak ada aktivitas gitu ya? Nggak ada. Maksudnya nggak ada aktivitas di luar rumah. Biasanya kan selalu pergi syuting apa. Kalau sekarang bener-bener di rumah aja. Tips dong Kak, gimana caranya nggak bosen? Gimana caranya kita nggak gabut? Kalau aku orangnya itu emang anak rumahan. Dari dulu masih zaman sekolah itu selalu sekolah pulang gitu, nggak, bukan yang anak nongkrong. Jadi sebenarnya aku di rumah aja tuh aku nyaman. Jadi nggak yang kayak apa ya. Pokoknya nyaman lah aku kalau walaupun di rumah aja. Tapi ya tetap ada bosan-bosannya dikit sih. Cuma ya udah, paling tips-tipsnya sih tetap being produktif, tetap ya aku olahraga kan, Pagi terus gitu. main. Biasanya aku bangun tuh jam 9. Jam 9 aku bangun, itu aku ngasih sarapan buat Yepo sama Oni. Terus habis itu aku olahraga sambil nonton drakor sampai makan siang. Udah makan siang, aku makan siang kayak jam, ya abis olahraga aku mandi, terus aku makan siang kayak jam 1-an. Udah abis makan siang, aku bisa ngedit. Aku suka ngedit vlog kan. Oh iya. Iya, udah aku ngedit sampai sore. Makanya biasanya aku tuh kalau naikin vlog itu sekitar jam 5 atau jam 6 sore. Karena biasanya bisa aku edit langsung aku up. Abis itu aku nonton drakor lagi, terus makan, terus tidur. Gitu. Drakornya apa Kak? Sekarang lagi nonton Hi Bye Mama. Ada di Netflix kan, itu aku udah lihat juga. Iya, di Netflix. Bikin Aku banget. Iya, aku baru nonton episode 1 aja, sedih banget. Aku baru nonton sekarang, padahal temen-temenku udah pada selesai nontonnya kan. Karena aku orangnya nggak bisa kalau masih ongoing. Jadi benar-benar harus tamat dulu baru aku mulai nonton gitu. Kalau nggak gregetan banget nggak sih kalau misalnya kita Iya, aku nggak bisa nunggu weekly gitu. Aduh. Salah satu teman-teman kita tuh kan banyak yang di rumah juga, jadi pada bingung mau ngapain aja. Hai dogi, gemes. Untung ada temennya ya Kak di rumah ya. Iya, nih temennya juga baru di rescue sekitar hampir 2 bulanan lalu deh. Rescue dari mana Kak? Dari lokasi syuting. Huy. Gemes banget. Terus udah gitu kebetulan muka mereka berdua hampir sama. Iya, aku kira ada Kak. Buset, telepon gue disambar. Yepo. Aduh. Nih kalau yang ini geragas kayak mbaknya, pecilan. Kalau misalnya Yepo jangan nutupin kamera, ini bulunya kamu tuh. Ampun. Astaga, Ya, gemes okay, banget. Guys, udah umur berapa Kak dia? Yepo Agustus nanti 2 tahun. Kalau Oni tuh aku nggak tahu ulang tahunnya kapan. Cuma diambilnya kan waktu itu tanggal berapa Februari aku lupa deh. Jadi kayak 11 Februari deh. Jadi ulang tahun dia 11 Februari. Jadi sekarang dia udah 3 tahun. Gemes banget deh. Itu at least kita ada, aku juga bersyukur sih ada dogi-dogi. Soalnya kalau misalnya sendirian di rumah kayak nggak terlalu bosen jadinya. At least ada yang diurusin kan. Karena iya, terus udah gitu kan juga jadi lucu banget apa kelakuannya. Sama jam tuh jadi makin cepet banget kan ya Kak. Tiba-tiba udah Iya. sore aja. Iya, terus aku juga bener-bener oh nih Yepo jangan berantem. Hoi. Susah dong, ya ampun deh gue. Hehehe. Dan dulu nih kameranya jadi keputar-putar. Aduh. Nih tuh lagi berantem. Hui. Ya, guys. Hehehe. Dia lah. Turun. Pisahin dulu. Sini, ikut mama. Sini. Ya, keluar. Keluar satu. Sini, Yepo masuk sini. Oni stay. No. Oke, udah damai. Pisahin dulu ya, guys. Gimana caranya tapi nggak bosen di rumah? Ya itu kan, main sama Yepo sama Oni. Mereka tuh ada aja kelakuannya yang bikin lucu, gemes banget. Terus udah gitu ngevlog.
Mm-mm. Terus abis itu aku lagi suka kayak ngedance. Terus Nge-TikTok berarti. drakor. Iya, ngedance di TikTok gitu. Aku tuh Terus apa lagi? Kamu apa ya? ngapain? Kalau aku lagi kalau lagi di rumah gini, karantina gini, aku tuh lebih gila ini 24 jam gak kerasa kayak 24 jam padahal misalnya aku bangun jam 7 atau jam 8. Jadi kita tuh gampang banget datang ke apa namanya? Ada ke pattern yang aduh mager nih gue seharian di rumah, malas Hmm, ngapa-ngapain gitu kan. Jadi kayak malas rajin ngapa-ngapain aja gitu. tapi emang dasarnya suka jalan-jalan atau suka nongkrong sama teman-teman gitu nggak? Aku pokoknya sebenarnya anak rumahan, tapi Mm-mm. kayak karena mungkin di rumah abis itu kan aku kan apartemen nih, jadi tempat tidur tuh di situ, kayak tinggal bobo nonton drakor udah kelar. Iya Tiba-tiba udah sih. malam, udah gelap, udah jam 12. Iya sih, cuma kayak sebenarnya kan ya pasti pengen semuanya cepat berlalu kan, biar semua bisa Iya, kembali ke aktivitas masing-masing. Cuma kalau misalnya kita justru kayak bersungut-sungut, terus kita cemberut, bete di rumah, itu kan justru juga nurunin imun tubuh ya. Jadi menurutku kita mm-mm, harus tetap di bawah happy aja gitu, biar imunnya juga betul. naik. Terus juga kalau aku kan waktu kalau jam kerja syuting aku itu kan bener-bener kayak dari pagi sampai jam 12 malam. Kadang pun Mm-mm, kalau ada mau ngejar misalnya ada hari raya besar kan syutingnya bisa sampai lebih dari jam 12 malam gitu. Nah, jadi selama beberapa tahun ini emang metabolismenya tuh hancur deh karena tidurnya tuh pola hidupnya tidurnya ya kurang gitu kan. Lebih banyak tidurnya tuh di siang daripada di malam. Jadi mhm, menurutku mhm. ini sesuatu apa ya? Ya ini kesempatan aku untuk memperbaiki pola hidup aku supaya jadi lebih sehat. Terus udah gitu juga bayar utang-utang tidur yang dari maksudnya yang dari kemarin susah tidur apa segala macam sekarang kan bisa bisa tidur lebih cepat walaupun juga penyesuaian sih agak awal-awal juga aku tetap tidur tuh jam 3 jam setengah 4 baru bisa Hmm, tidur. Cuma kalau sekarang iya. udah agak lumayan lah kayak jam 9 jam 10 Emang tapi abis mungkin itu aku harus kebangun lagi sih istirahat di jam 12 rumah malam. ya, Kak itu. Iya, gitu. Ini aku ada beberapa pertanyaan yang aku dari apa namanya dari teman-teman yang banyak tanya dari question sama dari story nih, pertanyaan yang ditanya sama banyak orang, gimana caranya Mm-mm. kita tetap nge-improve hubungan kita dengan Tuhan dalam masa Mm-mm. karantina, apalagi kita nggak boleh ke gereja kan sekarang kan. Oke. Kalau aku gereja mula-mula aja semuanya di rumah kan. Betul. Nah, jadi menurut aku kan selalu nontonnya Pak Gilbert ya. Bener sih kata Pak Gilbert. Maksudnya di saat seperti ini memang justru gedung-gedung gereja tuh ya udah dinding-dindingnya dirobohkan terus kita semua justru jadi satu gitu. Semuanya nggak ngeliat dari gereja mana. Pokoknya semuanya jadi satu. Nah, menurut aku dengan adanya karantina ini dan kita nggak bisa ibadah ke gereja bukan berarti membatasi hubungan kita dengan Tuhan karena kan justru juga ada ya kalau Tuhan itu cuma sejauh doa gitu bahkan Tuhan selalu Betul. ada sama-sama kita jadi dengan kita ada waktu kayak sekarang ini justru kita bisa pakai untuk lebih baca Alkitab merenungkan firman Tuhan siang dan malam Saat terus udah gitu teduh juga gitu ya. PPW. Iya, karena maksudnya kalau dulu mungkin kita lebih mikirnya, aduh, kadang kalau misalnya lagi mau ini, kadang aduh udah ngantuk nih, aduh capek nih, aduh apa nih, pokoknya intinya kita selalu memberikan waktu sisa untuk Tuhan. Nah, Mm-mm. sedangkan seharusnya kita make time, harus benar-benar memberikan waktu kita untuk Tuhan, bukan waktu sisa. Kayak sekarang deh, orang kayaknya aku bisa nonton drakor berepisode-episode. Tapi kalau lagi baca firman Tuhan, baca Alkitab, itu udah pasti banget sih yang kayak apa ya ya digoda iblis gitu lah kayak langsung terusannya Betul. drakor yang tadi apa ya aduh gue pengen cepet-cepet nih bacanya cepet-cepet aja deh supaya gue bisa langsung nonton lagi atau nggak kayak aduh nanti aja deh aduh bisa nggak ya Tuhan nanti malam aja dia lanjutnya apa segala macam itu tetap ada nah itu justru harus dilawan harus kayak Harus disiplin harus ya Kak ya. iya bener harus mulai mendisiplinkan diri apalagi kayak ya harus benar-benar meletakkan Tuhan nomor satu gitu jangan kayak apalagi anak-anak milenial bangun tidur pasti aku pun masih belajar sampai sekarang pasti langsung ngecek handphone langsung lihat-lihat sosmed harusnya kalau kita baru bangun tidur aku ngikutin caranya Garen juga apa namanya di atas
Alkitab, pokoknya handphone itu ditumpukinnya sama buku renungan sama Alkitab. Jadi kalau mau main handphone harus baca dulu renungan sama Harus baca Alkitab dulu. iya gitu. Tapi ya masih proses belajar juga. Kadang juga keceplosan, misalnya lupa. Jadi langsung main handphone habis itu oh iya ya ampun gitu. Belajar lah, belajar. Sebenarnya dengan situasi seperti ini di tengah pandemi kita juga ada positifnya ya Kak, kalau dilihat-lihat sebenarnya kan segala sesuatu itu pasti diizinkan Tuhan. Betul. Ada nggak pelajaran dari Kak Feli yang Kak Feli mungkin baru sadar ketika di saat-saat seperti ini? Jadi kan memang segala sesuatu ada dua sisi ya, pasti ada positif negatifnya. Again aku bilang ini memang situasi yang sangat-sangat tidak diinginkan semua orang. Cuma ya kita harus belajar untuk tetap bersyukur dalam segala kondisi dan harus melihat bukan masalah, kita nggak boleh fokus sama masalah kita, tapi tetap fokus sama berkat yang udah Tuhan kasih untuk kita. Nah kalau berkat itu kan bukan cuma soal materi ya, tapi kayak waktu. Sekarang sih aku ngerasa aku punya waktu ekstra bareng sama keluargaku. Karena jujur kalau aku syuting, itu aku kan ketemu sama keluargaku itu paling seminggu sekali. Karena aku ngekos kan. Karena lokasi syutingku sama rumahku cukup jauh. Biasanya setiap hari aku bolak-balik, cuma sekarang kayak agak capek gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk ngekos. Nah, terus udah gitu kan juga aku ada rencana pernikahan di tahun ini. Nah, dengan adanya pandemik ini, yang tadinya aku ketemu keluarga aku setahun sekali dan aku ntar lagi nikah, which is aku pindah rumah dong. Sekarang aku ngerasa aku jadi punya waktu ekstra bareng sama keluarga aku sebelum aku nikah dan sebelum aku pindah dari rumah ini gitu. Puji Tuhan. Terus palingan ya apa? Ada banyak banget pertanyaan juga yang masuk karena kita lagi ngomongin pernikahan Kak Feli. Kak Feli ini ada tips gak untuk mungkin yang lain yang juga dalam hubungan sekarang misalnya lagi pacaran, tips untuk LDR masa isolasi seperti ini? Oh, LDR kan pasti karena iya, karena kan nggak ketemu nih yang biasanya mungkin ketemu setiap hari. Habis itu tiba-tiba nggak ketemu sama sekali, nggak bisa nggak bisa jalan ke mall, nggak bisa nonton bioskop. Ya tipsnya sih sebenarnya kan jangan saling menyalahkan ya, karena ini kan emang keadaannya yang kayak gini gitu, bukan yang nggak mau pergi jalan-jalan atau nggak mau ketemu. Cuma komunikasi sih nomor satu, harus tetap nomor satu banget pokoknya komunikasi. Walaupun lagi jarang ketemu, tapi kan sebenarnya sekarang udah gampang banget loh. Maksudnya kayak pandemik ini tuh terjadi di tahun 2020 di mana semuanya tuh udah internetnya udah bagus, sosmednya juga udah maksudnya kita tetap bisa video call, teleponan, terus juga sama temen-temen juga kan ibadah, komsel segala macam juga bisa via Zoom, ya kan? Kan sering tuh Glow Youth bikin dari Zoom. Iya. Terus udah gitu kayak ya lebih ke situ sih, kalau memang nggak bisa ketemu ya kita tetap bisa video callan, terus ya anggap aja kayak biar nanti pas ketemu tuh lebih greget gitu, kangen gitu, kayak gemes gitu ya. Iya, malah jangan kalau gini malah jangan cari-cari kesalahan. Kenapa? Harus banyak sabar juga nggak sih Kak? Karena kan pasti makin banyak cepet sensinya, cepet ngambek-ngambeknya. Oh iya. Jadi harus banyak. Iya, itu sih pasti. Hubungan kayaknya banyak banget yang nanya gimana caranya Kak Feli ini dari pacaran, tunangan, habis itu pernikahan, langgeng sampai menikah dengan tetap menjaga kekudusan. Oh, I see. Ya, nomor satu yang harus diingat kalau soal kekudusan tubuh ini kan adalah bait Allah ya. Jadi ya kita juga harus tahu sih kalau kayak kita kan terbagi jadi 3, jiwa, roh, sama tubuh ya. Ya kan? Nah, maksudnya ya caranya sih sebenarnya dengan tetap mendekatkan diri sama Tuhan, selalu melekatkan diri pada Tuhan. Terus udah gitu juga kalau misalnya kita makan doang kan yang kita kasih makan berarti jasmani doang. Tapi kalau kita baca firman itu kan udah pasti kita ngasih makan roh kita. Nah, kalau jasmani kan berarti daging. Nah, daging itu kan bener-bener
keinginan daging tuh pasti banyak banget dong. Nah, makanya untuk bisa mengantisipasi supaya kita bisa pacaran kudus, itu ya dengan banyak-banyak baca firman Tuhan supaya roh kita juga dikasih kekuatan, dikasih ya asupan gitu, dikasih firman Tuhan. Jadi kita tahu, kadang kan sebenarnya kita tahu mana yang kita udah gede gitu, semuanya tahu dong mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Cuma kadang ya itu karena kita nggak bisa mengalahkan keinginan daging aja, makanya jadinya belok gitu. Maksudnya berbelok dari jalan Tuhan atau dari kehendak Tuhan. Nah, kalau yang kayak gitu juga aku tetap pastinya masih sering buat kesalahan. Nah, tapi ya itu dia, pertobatan tuh dilakukan setiap hari kan. Jadi terus bertobat, dan pertobatan yang sungguh-sungguh, bukan pertobatan yang habis itu dilakuin lagi. Kayak kalau itu kan namanya main-mainin Tuhan ya. Aku juga belajar, mungkin dulu aku belajar dari Kak Geren juga bahwa ketika kita mengisi tubuh, jiwa, dan roh kita dengan firman Tuhan, dengan Roh Kudus, pastinya nggak baik-baik pun nggak betah gitu lama-lama. Jadi ketika kita mengequip diri kita dengan firman Tuhan, dengan Roh Kudus, kan kita pasti dikasih kepekaan tuh. Jadi sama aja seperti kita juga pelan-pelan, perlahan-lahan pasti akan Tuhan bawa ke cara hidup yang lebih baik lah. Iya benar. Iya benar. Banyak yang open nih. Kak Feli ada ayat favorit gak? Aku ayat favoritnya banyak ya. Tapi aku lebih ke Yeremia 29 ayat 11. Kayak maksudnya Tuhan itu selalu memberikan yang semua yang baik, semua yang benar, pokoknya intinya tuh kayak apapun yang Tuhan rancangkan itu selalu mendatangkan kebaikan gitu. Jadi makanya itu dia aku bilang nggak boleh fokus sama masalah, karena bukan ini Dogi dari sini, bukan nggak ada yang lagi ribut, nggak, bukan ya Po, dia dengar suara Dogi kamu, jadi dia juga, dia tuh kupingnya sensi banget. Iya gitu, jadi maksudnya nggak boleh fokus sama masalahnya, karena aku tahu segala sesuatu yang terjadi itu yang kayak kamu bilang tadi, itu semua atas dasar izin Tuhan. Jadi pastinya akan mendatangkan kebaikan. Tugas kita itu ya cuma taat sama berserah penuh sama Tuhan selalu gitu. Iya, dan masa-masa aku tuh juga sangat terberkati karena di masa-masa seperti ini kita hanya pegang kan Tuhan ya, dengan informasi yang banyak yang ngaco, kita nggak tahu yang benar yang mana. Banyak hoax. Yang tadinya di Indonesia cuma mulai 2 orang, tiba-tiba ini udah berapa ribu orang yang kena. Jadi yang benar-benar yang aku pegang juga pun adalah ya firman Tuhan itu tetap, dan Tuhan itu sama dulu, sekarang, dan selamanya. Walaupun masa-masa ini kan pasti banyak yang nggak pasti dan nggak jelas seperti nanti kayak apa ke depannya. Pokoknya aku juga mikirnya itu sih pegangan Tuhan doang. Iya, emang maksudnya walaupun keadaan lagi nggak kayak sekarang juga tetap yang harus kita pegang Tuhan terus kan, kayak benar mengandalkan Tuhan. Cuma di masa-masa seperti ini ya semoga orang-orang yang tadinya jalan di jalannya sendiri udah nggak berjalan di jalan Tuhan, semuanya bisa berbalik gitu, semuanya jadi ya ada penuaian jiwa besar-besaran lah gitu. Dan aku tuh yang lucu ya Kak, walaupun kita nggak datang ke gereja secara langsung, secara pribadi pelayanan tuh tetap jalan loh Kak. Kita harus bikin pelayanan untuk komsel, untuk live, pokoknya selalu mengisi kekosongan waktu teman-teman dengan firman Tuhan, dengan asupan-asupan firman Tuhan gitu. Puji Tuhan sih. Iya. Kak Feli ngapain gitu aja? Maksudnya harus memanfaatkan teknologi dan kecanggihan yang ada sekarang, jangan cuma dipakai. Walaupun kadang-kadang kita nggak lihat, makanya kita harus punya perspektif yang positif gitu ya Kak. Betul. Walaupun kadang susah ya Kak. Susah sih, cuma susah positif. Tapi ya maksudnya kalau dipikir-pikir semuanya pasti ada kok yang positifnya, jadi dipikirin aja semua yang baik-baik. Kan ada juga kan Tuhan bilang pikirkanlah semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang pokoknya tentang kasih apa segala macam, itu yang harus kita pikirin. Karena ngapain udah ada masalah terus kita justru malah mikirin yang buruk-buruk, itu kan justru nggak menyelesaikan masalah, justru membuat masalahnya tuh makin besar. Setuju. Aku juga kemarin kan kita lagi galang dana untuk teman-teman kita yang mungkin terkena PHK atau orang tuanya ada yang masuk rumah sakit.
aku masih bisa bersyukur bahwa di rumah aku masih ada keluarga yang sehat. Aku masih bisa kuliah walaupun online, tapi Sama. ya, pokoknya ada aja dia yang harus disyukurin ya kak ya. Iyalah. Ada aja pasti Kayak semuanya. gitu. Waktu ekstra juga sama keluarga itu kan berharga. Yang paling gak bisa dibeli sama uang kan waktu loh. Iya. Tapi ada nggak kebaikan Tuhan yang mungkin Kak Feli mau share secara spesifik di masa-masa Kebaikan ini? Tuhan dalam hidup aku tuh banyak banget ya. Banyak banget. Tapi justru di masa-masa seperti ini tuh Tuhan mau mengajarkan aku dan keluarga aku untuk lebih peka terhadap sesama dan untuk sadar diri kalau apapun yang kita punya, apapun berkat yang Tuhan titipkan, itu bukan punya kita sendiri, tapi itu cuma titipan Tuhan gitu. Untuk kita harus bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu orang-orang lain. Jadi maksudnya jangan ngerasa gue yang kerja, uang gue yang ini ya udah orang lain mau biarin aja. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Justru ya jadi belajar kalau di masa-masa seperti ini justru kita harus makin banyak menabur gitu. Jangan cuma maunya menerima tapi nggak mau memberi. Jadi ya harus banyak menabur, harus banyak lebih peka dan harus lebih banyak membantu sesama. Pokoknya intinya di masa pandemi ini aku belajar yang benar-benar diberkati untuk memberkati gitu. Dan aku juga belajar walaupun aku lagi nggak kerja nih sekarang ya, karena kan lagi nggak syuting. Cuma Tuhan tuh ngirim berkat ada aja. Maksudnya di saat kita menabur, di saat kita memberkati orang, Tuhan akan kirim berkat lagi. Jadi jangan takut kekurangan. Justru dengan semakin kita banyak memberi, semakin banyak Tuhan juga memberkati kita. Tapi intinya bukan kayak jangan intinya jadi ke oke gue mau berkatin orang supaya gue diberkatin. Nggak boleh kayak gitu. Tuhan kan juga lihat hati kita ya. Jadi kita harus benar-benar hati kita ya memang untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Jadi even pun kita membantu orang, jangan bangga jangan kayak gila gue bantuin orang, gue diinin. Malahan di Alkitab dibilang ketika kita memberi dengan tangan kiri, jangan sampai tangan kanan kita tahu. Iya, Ya kan? nah tapi terkadang karena ini sekarang udah zaman sosmed, kadang juga aku suka mikir kayak, aduh, kayaknya gue nggak perlu. Maksudnya ada yang tahu, ada yang nggak perlu diketahui. Cuma kadang karena sekarang ini zaman yang apa ya, kita ini kan sebenarnya masyarakat sosial gitu, maksudnya kita tuh butuh satu sama lain. Cuma kadang ada orang yang udah menutup mata, menutup telinga, udah yang kayak yang penting gue nyaman, yang lain biarin aja. Nah di saat yang kayak gitu justru makanya aku kadang pakai sosmed untuk kayak oke, berarti gue harus posting nih buat jadi kayak sentilan, ngerti nggak? Kayak ayo apapun yang bisa lo lakuin sekecil apapun itu. Jangan cuma mau ada di comfort zone dan cuma nggak bisa ngelakuin apa-apa buat sekitar, padahal banyak banget hal yang bisa dilakuin gitu. Jadi kadang ya berupa ajakan sih. Cuma kan kalau ngomong doang nggak bisa ya. Jadi kayak maksudnya kita juga harus memberikan contoh gitu. Jadi ya udah apa yang kita lakukan ya itu yang dijadiin contoh untuk ngajakin yang lain juga gitu. Aduh, emang bener sih Kak Ferry, aku sampai bengong dengerinnya. Enggak lah. Kamu mau ngambil apa sih, berisik banget. Nih. Go. Gemes. Alright. Aduh, terakhir deh Kak, ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman kita yang mungkin terdampak secara langsung? Misalnya ada teman-teman kita yang keluarganya kena COVID-19 atau dia sendiri yang lagi nonton mungkin. Ih, kita tuh ternyata Kak lagi sharing diganggu Yepo ya. Rese lu Poy. Iya, intinya kalau misalnya untuk teman-teman kita. Penguatan Kak untuk teman-teman kita. Kalau misalnya mau dibilang penguatan juga aku nggak tahu harus ngomong apa. Intinya kayak pasti kalau misalnya orang yang sudah mengalami langsung, apalagi keluarganya atau orang yang dikenal atau orang yang terdekatnya ada yang terkena langsung COVID-19, pasti kalau misalnya kita mau ngomong juga ya lo cuma bisa ngomong, nggak bisa ngerasain apa yang gue rasain gitu kan. Cuma intinya ya itu jangan bergantung sama orang, maksudnya kayak apalagi banyak berita yang justru bakalan bikin down, tapi kita juga tetap harus nonton berita dari sumber yang terpercaya supaya kita bisa tahu perkembangan gimana. Jangan sampai kita nggak tahu terus kayak misalnya PSBB nih kita nggak ngerti
Terus udah gitu kita main pergi-pergi aja. Lah kita diberhentiin sama pihak berwajib, terus kita malah marah. Padahal Betul. ya karena kita yang nggak tahu gitu, kita yang nggak up to date sama berita dan lain-lain kan. Nah jadi itu tetap harus ditonton. Nah cuma intinya sih kalau memang udah terkena dampak langsung, maksudnya ada yang tertular langsung, ingat aja kalau apapun yang terjadi di dalam hidup kita, itu Tuhan gak akan pernah memberikan masalah lebih besar daripada kemampuan kita. Jadi tetap berserah sama Tuhan, tetap percaya mujizat ada, terus udah gitu juga tetap apa ya, miliki hati yang gembira, tetap berdoa terus karena pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik gitu. Kita selalu berdoa pokoknya biar kehendak Tuhan yang jadi. Apapun yang terjadi itu pasti Tuhan udah memberikan yang terbaik. Terus udah gitu juga ya pokoknya satu-satunya jalan sebenarnya kita semua tuh merendahkan diri dan meminta pertolongan Tuhan gitu. Jangan cuma mau mengandalkan diri sendiri terus, tapi ya harus mengandalkan Tuhan gitu. Jangan sombong, pokoknya intinya harus merendahkan diri deh. Karena kalau Tuhan udah turun tangan ini pasti masalah juga semuanya pasti beres. Tinggal tunggu waktu Tuhan aja, dan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Iya, dan satu yang aku mau tekenin juga mungkin kan kita diajarin untuk taat dengan pemerintah ya Kak Feli ya. Iya. Pemerintah yang dikirim untuk kita pun itu kita harus tunduk karena pasti mereka dipilih pun bukan tanpa seizinnya Tuhan. Betul. Jadi segala kebijakan, segala peraturan yang dikeluarin udah pokoknya kita taat aja. Kita berdoa, tugas kita sebagai orang Kristen kan juga orang percaya yang percaya pada kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Kita berdoa terus. Saat teduh baca Alkitab. Betul. Pasti nanti juga berlalu kok waktunya. Iya benar, segala sesuatu tuh pasti kalau maksudnya semuanya tuh pasti ada jalan keluarnya. Kalau ada jalan masuk pasti ada jalan keluarnya kan. Kalau misalnya udah terjadi pasti tetap ada penyelesaiannya. Kita tinggal bersabar nunggu waktu Tuhan. Taat juga, dan kejadian-kejadian kayak gini kan bukan baru 2020, dari zaman dulu banget. Betul. Dari zaman perjanjian lama juga udah banyak terjadi kayak gini kan. Nah, intinya tetap harus taat, dan yaitu baca Mazmur 91 itu kan juga ada syaratnya hatinya harus melekat sama Tuhan, baru kita ada di dalam lindungan Tuhan gitu kan. Jadi yaitu lebih banyak mendekatkan diri sama Tuhan, tanya mau Tuhan kayak gimana, kehendak Tuhan kayak gimana. Terus ya udah, lebih jangan, pokoknya intinya juga jangan pikirin diri sendiri aja di zaman kayak sekarang. Maksudnya orang-orang yang bisa bergerak sekecil apapun, intinya itu juga sangat membantu gitu. Jadi justru ya itu, Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi menurutku di saat kayak begini kita justru harus menunjukkan kalau kita ini saling peduli satu sama lain dan nggak individualisme. Puji Tuhan, aku nggak tahu teman-teman, tapi yang lain aku sangat terberkati. Kak Feli, makasih banyak untuk waktunya. Thank you so much for sharing. Thank you Casey. Sehat selalu ya Kak Feli dan keluarga. Semoga kita bisa bertemu secepatnya. Amin. Amin. Salam untuk Kak Hito, untuk Yepo. Siap. Ini ada di Makasih sini. banyak ya Kak. Thank you Casey. God bless you. God bless you too. Bye-bye. Dah.